Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, alhamdulillah kita silaturahim lagi Pak Ustaz. Ya, kita sharing ya Ustaz ya. Sharing berbagai ilmu ya yang ada di masyarakat yang sering dialami oleh masyarakat Pak Ustaz ini apa namanya berkaitan dengan zikir Pak Ustaz. Ya. Jadi zikir itu kalau disebutkan kan katanya bisa menyembuhkan hati atau menjadi penenang hati gitu ya. Bahkan di Al-Qur'an juga disebutkan ya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Zikir itu bisa menenangkan hati. Apa betul seperti itu Pak Ustaz? Ya, bisa menyembuhkan atau menenangkan hati Pak Ustaz? Ya, contohnya Ustaz ya, itu kan sampai tadi nyebutin dalil ya. Kalau kita lihat di tafsirnya memang huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi as-sakinah, ketenangan itu memang miliknya Allah. Caranya untuk kita mendapatkan ketenangan dari Allah hanya koneksi dengan Allah. Nah, koneksi dengan Allah itu Al-Qur'an, sholat, zikir. Jadi zikir itu kita ibarat sedang meminta ketenangan dari Tuhan yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Karena ketenangan itu Ustaz tidak ada hubungannya dengan al-mal, uang. Tidak ada hubungannya dengan al-aulad, anak-anak. Tidak ada hubungannya dengan az-zawja, istri. Tidak ada hubungannya dengan al-mukawwanat, sesuatu yang selain Allah. Jadi hubungannya tenang itu hanya dengan Allah. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan tenang tapi jauh dari Allah. Sebetulnya dia itu sedang menikmati fata morgana. Tapi kalau ada orang soleh itu ya kaya raya seperti Imam Hanafi itu rumahnya dari emas. Oh gitu ya. Nah, jadi kita itu keren ya. Para nabi itu seringnya kan punya profesi semua, pekerja keras semua para nabi. Tapi kalau kita itu alasan tidak punya uang niru nabi, uangnya nabi habis berdakwah. Iya. Tapi belumnya pekerja keras kan kaya, banyak donaturnya. Kemudian para sufi ya, memang para sufi ada dua. Ada para sufi yang mengambil madhab kaya, ada para sufi yang mengambil madhab fakir ya. Tapi para sufi tidak pernah mengajarkan untuk menjadi pemalas, Ustaz. Makanya ada doa, Rabbi a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tidak boleh lemah, tidak boleh lemas, tidak boleh malas. Nah, sehingga dari situlah Ustaz, memang zikir itu bisa menunjang kemana-mana. Jadi bisa menghilangkan rasa malas, lemas, dan lain-lain. Itulah fungsi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minimal afdhalul azkar itu kan la ilaha illallah, dan setelahnya itu ada sholawat ala nabi, minimal sholawat. Gitu. Kalau sholawat itu kan dikatakan la yahzanu ahadun ma dama yusolli ala nabi. Itu tidak ada, ini perkataan ulama, perkataan kil ya. Ada orang mengatakan bahwa kalau nggak mau susah selama-lamanya sholawat, karena sholawat itu menjauhkan diri dari penyakit. Orang kalau penyakitan meskipun punya 1 miliar tidak bisa makan bebek. Orang kalau sudah penyakitan nggak bisa menggunakan uangnya sebagaimana mestinya. Mau kemana-mana aja udah males. Makanya biar tidak ada penyakit di tubuh, sholawat. Karena sholawat itu penangkal penyakit. Yang kedua, yang paling ditakutin manusia apa Ustaz? Tidak punya duit Ustaz, fakir. Makanya Rasulullah SAW juga berdoa, a'udzubika minal fakri wad dayn. Minta diselamatkan dari fakir. Minta diselamatkan dari fakir. Fakir dan juga minta diselamatkan dari punya utang. Rasulullah ayolah kita ini sekarang, kalau Rasulullah meminta selamat daripada fakir, berarti Rasulullah mengajarkan kita itu untuk berusaha. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan fa'ajmilu fit talab, bekerjalah kamu dengan pekerjaan yang kamu lakukan dengan baik gitu. Berarti kita sudah profesional gitu. Tapi jangan lupa kontekstualnya nanti tetap bersandingan 50-nya kerja, 50%-nya zikir gitu. Jangan malah berdoa terus gitu. Jadi ada keseimbangan antara ukhrawi dengan dunia. Saya bisa ditanya? Baik Pak Ustaz, terima kasih. Jadi memang apa tadi
untuk terkait dengan zikir itu bisa menenangkan hati, menenangkan batin gitu ya, bisa menyejukkan hati, bisa mengobati hati yang sedang resah dan gelisah gitu. Dan lagi begini, tadi zikir itu bukan hanya untuk mengobati hati yang sedang kebingungan, yang pusing, yang sedang resah dan gelisah. Jadi ada zikiran yang hubungannya langsung dengan akhirat atau hubungannya dengan batin, ada yang hubungannya dengan dunia ya. Artinya kalau yang dengan batin tadi zikiran, mengharap pahala, baca sholawat, istighfar dan sebagainya. Kalau ada lagi pikiran yang hubungannya dengan dunia, ya contohnya apa? Sholat duha. Ya sholat duha itu ya sholat ya pikiran. Ini kan ketika doa ya Allahumma ingkana rizki fis sama. Fasilku. Itu artinya kan ada yang kembalinya ke akhirat, ada yang kembalinya ke dunia kan gitu Ustaz. Itu pikiran Ustaz ya. Begitu Ustaz ya. Baik. Rizki fis sama fasilku itu ada doanya. Kalau sedikit perbanyak. Kalau udah banyak kita yang berkah kan itu Ustaz. Betul, ya. Artinya bukan hanya sebagai penyejuk, pengobat, tapi ya memang ya ini menjadi solusi. Ustaz, ya. Dulu Imam Ali, Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu minta musibah. Ditegur sama Rasulullah. Wahai Ali, jangan kamu minta musibah, tapi minta kaya, tapi minta sehat, tapi minta keindahan dunia. Karena sesungguhnya manusia memiliki hati yang lemah dan akan sangat lemah ketika menghadapi kefakiran, kesakitan, dan kemiskinan. Itu Imam Ali ditegur Rasulullah. Artinya kita sebagai itu Imam Ali yang imannya tebal, apalagi kita bisa hancur. Makanya kita ini harus meminta kepada Allah itu yang enak-enak apa itu panjang umur, sehat walafiat, kehidupan nyaman, gitu. Terus keberkahan dan tidak pernah susah gitu aja Ustaz. Enak di dunia, enak di akhirat, masuk surga lagi. Dapat bidadari 70. Jadi memang suruh minta yang baik-baik Ustaz. Karena Tuhan itu baik gitu. Maha baik. Gitu, baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ini sangat bermanfaat buat kami masyarakat awam ya, terutama saya. Dan ini memang beneran terjadi Ustaz ya. Biar ya ayo orang yang kerja, sibuk kerja silahkan kerja, tapi sempatkan untuk zikir. Sempatkan untuk terutama sholat. Itu ya Ustaz ya. Sholat, sholawat. Siap. Sholawat 2, masa repot satu kali lah. Iya kan sambil jalan. Kalau Muhammad gitu. Iya kalau sampai kan katanya sambil jalan dan baca sholawat. Jadi selamat ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.